Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu semuanya ya. Ya, kita kembali lagi ke materi kuliah selanjutnya di Supply Chain Management. Nah, ini adalah materi di downstream ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang upstreamnya, midstream, dan ini kita akan bahas tentang downstream ya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan ya, jadi bagi yang belum subscribe dan like ya, silahkan untuk subscribe dahulu ya, supaya nanti banyak video-video yang bisa saya tampilkan. Oke, nah kemarin kan kita sudah bahas di awal ya, bahwa downstream itu adalah berupa aktivitas logistik ya, atau aktivitas distribusi. Nah, jadi kita akan bahas mengenai materi saluran distribusi. Apa itu saluran distribusi? Ya, oke, sebelum kita masuk pengertian dari saluran distribusi tersebut, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari distribusi. Nah, jadi distribusi adalah suatu bagian proses penyaluran barang ya, dari produsen ke konsumen, atau dari pabrik atau dari gudang ke konsumen. Yang apa? Yang untuk menciptakan nilai guna tempat. Maksudnya adalah bagaimana konsumen itu puas, bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya ya. Nah, dengan adanya penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, itu akan mendorong kelancaran pemasaran ya. Jadi kalau misalnya kita menjual barang ya, setelah kita sudah menjual dan konsumen itu membeli barangnya, maka harus segera di-delivernya, harus didistribusikan, supaya nanti proses pemasarannya atau proses dalam invoicingnya itu juga akan lancar. Apa itu tujuan dari distribusi? Ya, jadi ada 6 tujuan distribusi, yaitu menyampaikan barang jasa ke produsen ke konsumen ya, kemudian mempercepat sampainya hasil produksi sampai ke konsumen, kemudian tercapainya pemerataan hasil produksi, jadi produksinya itu bisa berjalan secara terus-menerus ya, itu bisa menjaga kesinambungan produksi, menjaga kualitas serta kuantitas produksi, dan juga meningkatkan nilai guna barang jasa. Ibaratnya bagaimana barang tersebut dibutuhkan oleh konsumen, bagaimana barang tersebut bisa membantu apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, fungsinya apa di dalam distribusi? Ya, fungsi distribusi adalah ya, ini kita akan bahas. 1. Fungsi pertukaran ya. Fungsi pertukaran itu adalah apa? Jadi adalah fungsi pertukaran itu adalah kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi ya, 1. penjualan, selling ya, di dalam pemasaran barang. Jadi bagaimana konsumen itu membeli barang ke produsen. Kemudian ada pembelian ya. Jadi setiap ada penjualan berarti akan ada proses pembelian ya. Seperti itu. Kemudian pengambilan risiko. Pengambilan risiko di sini adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi pergudaan yang baik. Maksudnya begini, kalau misalnya kita bisa mempercepat proses distribusi tersebut, maka gudang kita pun aman. Gudang kita tuh maksudnya barangnya cepat keluar dari gudang ya. Tidak terjadi risiko-risiko di dalam gudang, atau misalnya bisa terjadi kerusakan barang ya. Yang kedua, fungsi dari distribusi adalah fungsi penyediaan fisik. Nah, ini adalah proses dalam menyediakan atau inventory barang dagangan dalam jumlah yang tepat. Yang terjadi masalahnya akan muncul 1. Pengumpulan atau istilahnya stocking ya, stok ya, bagaimana barang tersebut dikumpulkan di dalam gudang untuk dikirimkan konsumen. Kemudian penyimpanan atau storing atau storage ya, bagaimana barang itu disimpan. Kemudian diseleksi ya, bagaimana barang tersebut akan dikirim kemana ya, akan diproses kemana. Dan yang proses keempat adalah pengangkutan, transportasi. Jadi bagaimana barang tersebut akan dikirimkan ke konsumen. Yang ketiga adalah fungsi penunjang ya. Jadi fungsi lainnya dalam distribusi ini yaitu pelayanan ya, customer service, pembelanjaan, retail, penyebaran informasi, iklan-iklan, dan juga koordinasi ya, bagaimana supaya konsumen itu bisa membeli barang tersebut di produsen ya, seperti itu. Iklan masuk mana? Nah, iklan masuk di koordinasi ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem distribusi ya. Kalau misalnya kita bicara sistem, berarti kita bicara how to, caranya ya, bagaimana cara menyalurkan distribusi.
Nah, tujuan dari sistem distribusi adalah barang tentu jelas ya, bahwa untuk menyalurkan barang-barang atau benda-benda atau misalnya hasil produksi kepada konsumen dengan lancar ya. Cuman kan sifat konsumen berbeda-beda, lingkungan, transportasi, distribusi itu juga berbeda-beda, maka akan berlaku sistem distribusi ya, gitu. Nah, sistem distribusi ya dapat menggunakan beberapa jenis yang dapat dikelompokkan. Ya, ini. Yang pertama, sistem distribusi langsung ya, ibaratnya di mana produsen hasil produksinya langsung ke konsumen. Nah, ini biasanya adalah barang-barang berbentuk yang cepat rusak ya, atau cepat expire ya. Ya, contohnya nih misalnya makanan ya, makanan di warung, makanan misalnya franchise ya, itu distribusi langsung, jadi produsen langsung ke konsumen ya. Contohnya penjualan nasi goreng dan lain macam-macam ya, peternak menjual telur dan daging langsung konsumen, itu adalah distribusi langsung. Kemudian yang kedua adalah distribusi semi langsung ya. Jadi barang tersebut, hasil produksi tersebut ya, sebelum dia nyampe ke konsumen itu ada badan perantara atau toko atau ada retail ya. Nah, contohnya misalnya nih ya, sepatu banyak brand ya, dengan adanya mall ya, dengan adanya factory outlet ya, dengan adanya bukan distributor, dengan adanya misalnya toko-toko yang menjual barang-barang tersebut ya. Nah, itu adalah distribusi semi langsung ya. Jadi barang tersebut pada saat di gudang atau dari produsen ke toko, kemudian konsumen beli ke toko ya, seperti itu. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung ya, ibaratnya jadi si produsen ya, itu tidak bisa langsung mengirim barang ke konsumen ya, itu ada namanya saluran distribusi ya. Nanti kita akan bahas saluran distribusi apa saja ya. Contohnya begini, misalnya hasil tani itu ya, untuk jual ke pasar tidak bisa kan, mungkin harus lewat badan penyelenggara ya, KUD seperti itu. Atau misalnya contoh kayak elektronik ya, tidak bisa misalnya PT Elektronik atau PT Samsung menjual handphonenya ya langsung konsumen, atau dari pabrik Samsung menjual ke konsumen, tidak bisa. Tentu ada saluran-saluran distribusinya ya, seperti itu. Oke, nah ini bisa Anda bisa Anda isi ya, bisa Anda perkirakan secara langsung, misalnya ayam, ikan, daging ya, kira-kira langsung apa tidak langsung ya, seperti itu. Oke, nah kemudian ada namanya lembaga distribusi ya. Lembaga distribusi adalah orang atau badan usaha menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Jadi tadi kalau distribusi tidak langsung, dia tentu ada saluran distribusi kan. Nah, tentu saluran distribusi ada lembaga distribusinya ya. Nah, lembaga distribusi itu apa saja? Ada pedagang ya. Jadi misalnya orang yang menjualkan macam-macam barang ya, pedagang. Ini bisa dibagi dua, ada pedagang besar atau grosir ya, dia menjual barang jumlah besar dan menjual ke pengecer. Kemudian pedagang kecil ya, itu pedagang yang menjual langsung ke konsumen akhir ya. Yang kedua adalah perantara khusus ya, ada perantara. Ini adalah lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari konsumen, namun tidak tanggung jawab apabila barang disalurkan tersebut tidak laku ya. Dia hanya sebagai menyalurkan ya. Kalau misalnya laku ya dia dapat komisi, kalau misalnya nggak laku ya dia kembalikan lagi ke produsennya. Ada apa saja? Ada 3 ya, ada agen. Agen itu adalah lembaga yang membeli dan menjual barang ke pihak lain ya, hanya agennya, seperti itu. Yang kedua adalah maklar atau broker ya. Nah, ini dia membeli dan menjual barang tertentu, diangkat oleh pihak yang berwenang, upah yang diterima maklar disebut provisi atau kvotasi ya, maklar ya. Jadi dia diminta ke orang untuk menjual barang gitu ya. Nah, ya, jadi nanti pada saat dia menjual barang ya dia dapat ini ya, upah seperti itu atau provisi atau kvotasi. Yang ketiga komisioner ya. Komisioner itu adalah perantara yang membeli dan menjual barang atas namanya sendiri berdasarkan pesanan dan untuk tanggungan orang lain, bukan itu disebut komisi ya. Jadi ibaratnya dia meng-hire atau produsen itu meng-hire orang ya untuk menjadi di perusahaannya ya, untuk menjual barang ya, tapi tetap dia adalah menjual barang tersebut ya. Contohnya misalnya adalah seperti kayak retail handphone gitu ya.
dia bilang Samsung gitu ya, nah, tapi dia bukan langsung dari Samsungnya. Nah, cuman kalau misalnya laku, dia akan mendapatkan komisi dari Samsung tersebut ya. Yang ketiga adalah importir. Nah, importir ini adalah orang yang membeli barang dari luar, kemudian dia jualnya ke dalam negeri ya, gitu. Jadi membeli barang dari luar negeri dan menjualnya di dalam negeri ya. Keuntungannya adalah ya dari harga jual dan harga belinya. Eksportir adalah dia pedagang yang membeli barang dari dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri ya. Keuntungannya berasal dari selisih harga jual dan harga beli, sama dengan importir. Kalau importir dari luar ke dalam, kalau eksportir dari dalam ke luar ya. Oke, nah sekarang apakah pedagang sama juga dengan distributor ya? Pedagang bisa aja dia menjual barang ya, distributor. Tapi distributor belum tentu pedagang ya, seperti itu. Jadi dia pedagang bisa jadi distributor, dia bisa menjual jumlah yang banyak ya, tapi kalau distributor belum tentu dia adalah pedagang. Kenapa? Ya, karena dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Ya, sedangkan distribusi atau distributor itu menyalurkan barang dari distribusi konsumen ya. Distributor adalah orang atau lembaga badan usaha yang bertugas mendistribusikan barang ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah nah ini ya. Oke, kita saja. Nah, tadi saluran distribusinya ya. Saluran distribusi ya adalah sebagian orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tadi ya. Jadi dia dengan distribusi tidak langsung ya, maka berlakulah saluran distribusi. Apa saja saluran distribusi? Nah, ini ada 4 ya. Ya, jadi ada misalnya tadi produsen ke konsumen, produsen pengecer ke konsumen, produsen grosir pengecer konsumen ya, atau misalnya ini distributor ya, bisa produsen agen nih kalau misalnya jalurnya panjang, misalnya impor gitu ya, produsen agen distributor retail konsumen ya. Jadi ada 4 saluran distribusi ya, seperti itu. Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan saluran distribusi? Yang pertama adalah faktor barangnya atau sifat barangnya ya. Jadi kalau misalnya barang itu mudah rusak atau cepat expire ya, atau tidak tahan lama, maka dia lebih baik adalah distribusi langsung ya, saluran distribusi langsung, bisa produsen ke konsumen. Yang kedua adalah faktor pasarnya. Semakin luas pasar dituju, yaitu adalah sebaiknya menggunakan tidak langsung ya. Contoh seperti elektronik ya, pabrik elektronik misalnya Sharp itu ada di Jakarta, tapi dia menjual juga ke seluruh provinsi ya. Kalau misalnya dia menjual langsung dari Jakarta ke provinsi, lama sampainya, dia mending pakai distributor. Jadi setiap di provinsi itu ada distributor, sehingga seluruh daerah tersalurkan atau mempunyai barang merek Sharp tersebut ya. Yang ketiga adalah faktor konsumennya. Nah, kalau misalnya konsumennya selalu sensitif ya terhadap harganya berubah-ubah terus ya, dan dia pengen yang harganya murah, maka bagusnya adalah saluran langsung atau yang pendek ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan harga ya dia lebih penting kualitas, maka dilakukan adalah saluran distribusi tidak langsung ya. Yang keempat adalah faktor perusahaannya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaannya dia keuangannya, dananya sedikit ya, atau dia berpengalaman, itu baiknya pakai jasa perantara. Tapi kalau misalnya dia punya pengalaman baik, dananya besar, ya itu bisa distribusinya secara langsung. Oke, etika ekonomi dalam distribusi ya. Jadi dalam distribusi itu barang yang ditawarkan atau barang yang dibutuhkan oleh konsumen adalah seperti keinginan konsumen ya. Jadi etika ekonomi dalam distribusi harus dengan kualitas yang diinginkan konsumen. Jangan ibaratnya kita mengirimkan barang tapi tidak sesuai dengan keinginan konsumen ya. Nah, untuk barang jenis makanan harus ditetapkan tanggal kadaluarsa ya. Ini adalah wajib ya, ini sudah ada undang-undangnya. Yang ketiga, bahan dan jasa yang ditawarkan harus jelas tingkat kegunaan dan manfaatnya ya. Kemudian pemberian jaminan resiko harus barang ditawarkan. Misalnya kalau misalnya terjadi kerusakan ya, kalau misalnya elektronik ya, kembali lagi misalnya kalau misalnya barang rusak, itu customer service-nya ada nomor teleponnya ya, hubunginya kemana, lokasi customer service di mana ya, kemudian ada garansi. Nah, itu adalah jaminan risiko.
Kemudian, nah penyalurannya berkonsep perataan dan keadilan. Jadi ibaratnya tidak bisa satu wilayah. Kayak misalnya tadi elektronik, pengirimannya hanya di Jakarta saja, ya harus bisa seluruh semua provinsi yang ada di Indonesia ini dia ada barangnya, ya tidak hanya di satu daerah, ya maka nanti bisa terjadi konsep monopoli. Nah itu tidak boleh, maka harus bisa merata dan berkeadilan di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, nah kemudian ada bagaimana kita mengevaluasi saluran distribusi. Ya, misalnya sudah menggunakan distribusi langsung atau distribusi tidak langsung, ya. Maka bagaimana cara mengevaluasinya, ya? Yang pertama adalah coverage the market, maksudnya adalah jangkauan marketnya. Kalau semakin banyak marketnya, semakin besar, maka itu sebaiknya adalah distribusi tidak langsung, ya. Kalau misalnya marketnya kecil, ya distribusi secara langsung, ya seperti itu. Yang kedua, channel control, ya ibaratnya seberapa jauh prinsipal ingin memiliki pengaruh terhadap distributor dalam kegiatan pemasaran. Ibaratnya adalah si produsen tetap pengen berhubung atau tetap dia keep in touch terhadap konsumennya, ya seperti itu. Misalnya program sales promotion dengan diskon harga, persenjataan bundling, display, ya sales promotion dilakukan oleh prinsipal, ya. Nah ini ya, kalau misalnya dia harus berhubung itu, maka ya sebaiknya distribusinya secara langsung, ya. Tapi kalau misalnya dia banyak tahapnya, ya distribusi tidak langsung, ya. Kemudian cost, ya biaya, ya ini penting sekali, ya. Jadi kalau misalnya dengan adanya salon distribusi yang panjang sehingga harganya mahal, ya. Jadi barang produk dengan biaya pengirimannya mahalan biaya pengirimannya. Nah itu jadi harus dievaluasi salon distribusinya, ya. Jangan sampai produk biaya logistiknya atau biaya distribusinya lebih mahal dibanding produknya. Nah, semakin hemat biaya yang dikeluarkan, maka distributor itu akan yang dipilih, ya seperti itu. Nah, prinsip sistem distribusi yang tangguh, ya. Yang pertama, organisasikan distribusi secara komprehensif dan terintegrasi. Organisasikan, ya. Petakan mana sistem distribusi yang bagus dan terintegrasi supaya bisa semua daerah atau semua wilayah itu bisa tersalurkan barangnya. Kemudian perhatian yang paling besar pada sumber daya manusia, ya karena ini bisa bicara dengan distribusi, ya ini adalah jasa, maka SDM-nya harus dilatih juga, ya jangan kita ngirimnya bagus tapi ibaratnya SDM-nya tidak bagus, ya. Kemudian, nah manfaatkan kekuatan sistem informasi. Ini jelas, ya. Jadi prinsip supply chain yang baik itu adalah terhubung dengan sistem informasi atau teknologi informasi, ya. Kemudian menjalin kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi, ya harus punya ada hubungan yang kuat, ada ibaratnya CRM, Customer Relationship Managementnya bagus, ya sehingga kita bisa mengajak distributor untuk bisa mengirimkan barang kita dengan secara cepat, ya. Kemudian menggunakan ukuran kinerja finansial dan non finansial, ya maksudnya kinerja finansial berapa tadi costnya, ya. Non finansial misalnya armada transportasinya, ya seperti itu. Misalnya ngirim ke daerah kecil tapi ibaratnya digunakan truk, nah itu kan tidak cocok, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya daerah kecil mungkin kirimnya lewat jumlah kecil, mungkin lewat roda 2, ya tidak perlu misalnya harus pakai mobil. Jadi harus di ukuran kinerjanya, ya. Kemudian yang keenam adalah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, ya seperti inventory, ya inventory itu maksudnya adalah first in first out, ya apakah first expired first out, ya seperti itu. Transportasi, ya juga bagaimana transportasi yang baik dan pemrosesan informasi secara cepat, ya. Nah, faktor-faktor yang menentukan keberhasilan di bidang distribusi dan logistik, ya. Jadi ini kan berhubungan lebih banyak ke jasa, ya. Maka di sini yang penting adalah keterampilan manajemennya, ya. Baik itu komunikasinya, pattern verbal, ya, influence and work with others, ya, common sense. Jadi karena misalnya kita berhubungan dengan driver, kita berhubungan dengan supir, ya kita harus bisa bagaimana supaya driver kita, supir kita itu dia semangat bekerjanya. Jangan kita produknya bagus, ya pada saat pengiriman karena orang drivernya tidak senang dengan perusahaannya atau tidak senang dengan bosnya, sehingga ya dia nggak mau ngirim barang, kan bisa aja. Jadi ya tidak tercapai proses supply chain kita, gitu ya. Kemudian keterampilan bisnis, ya problem solving, ya continuous improvement di sini, ya harus bisa pakai jalur ini distribusi
ini tidak bagus, bagaimana diganti ya supaya lebih cepat. Ya, kemudian keterampilan distribution, customer service distribution ya. Di sini pelayanan pelanggan distribusi ya. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi pelayanan pelanggan yang baik. Misalnya memang misalnya terjadi komplain ya, tapi bagaimana kita bisa menghandle komplain tersebut, jangan sampai komplain tersebut menjadi isu yang besar ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan prioritas ya. Nah, itu adalah di keterampilan distribusi. Oke, nah ini terakhir dari materi tentang distribusi ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas dan kuisnya. Terima kasih ya, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.